Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang industri farmasi dan CPOB. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang definisi, terutama tentang CPOB, kemudian tujuan CPOB, kemudian pedoman yang dipakai di industri farmasi, sejarah CPOB di Indonesia, dan aspek CPOB. Kemudian dua materi lain yang terakhir, alur kerja dan gambar bagian industri farmasi, akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa industri farmasi itu memproduksi suatu produk yang dapat kita lihat di sini, yaitu sekitar 6 produk. Ada obat, termasuk di dalamnya obat untuk manusia ya, dan untuk hewan. Kemudian obat tradisional, kosmetik, makanan, alat kesehatan, serta produk-produk home care juga ada. Di sini ini masih bidangnya farmasi. Jadi farmasi itu sangat luasnya. Oleh karena itu kenapa pelajaran teknologi farmasi ini ada, karena salah satunya adalah untuk menambah wawasan kita tentang industri farmasi, sehingga kita dapat mengisi peluang kerja di industri farmasi karena kita memiliki bekal tentang CPOB dan pengetahuan tentang teknologi farmasi. Di slide ini dapat kita lihat bahwa untuk memproduksi obat itu perlu memenuhi aturan yang namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Jadi untuk memproduksi obat itu tidak sembarang, ada aturannya atau pedomannya, yaitu namanya CPOB. Nah, nanti akan kita bahas apa itu CPOB, mengapa perlu CPOB, kemudian CPOB terbaru itu tahun berapa. Nah, di sini dapat kita lihat definisi dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi. Jadi di sini diatur seluruh aspek dan rangkaian kegiatan, baik itu dari produksi hingga obat itu dihasilkan, senantiasa harus memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contohnya, misalnya industri farmasi A akan memproduksi tablet paracetamol misalnya, maka ketentuan yang harus dipenuhi oleh industri tersebut adalah tentang produksi tablet, misalnya untuk oral, itu tujuan penggunanya untuk oral, maka harus memenuhi persyaratan CPOB untuk pembuatan tablet oral, baik itu dari segi bangunan, fasilitas, produksi, kemudian quality controlnya dan lain-lain. Itu harus memenuhi persyaratan CPOB. Nah, kemudian pada slide ini kita lihat bahwa industri farmasi menghasilkan obat, dan obat yang dihasilkan harus memenuhi 3 kriteria penting yang ada dalam CPOB, yaitu efikasi, safety, dan quality. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu efikasi adalah berkhasiat. Jadi obat yang dihasilkan oleh suatu industri farmasi itu harus berkhasiat. Kemudian yang kedua adalah aman atau safety. Kemudian obat yang dihasilkan pun harus berkualitas. Nah, 3 ini itu diatur dalam CPOB. Ketika industri farmasi
itu menerapkan CPOB, maka 3 kriteria ini akan terpenuhi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan CPOB. Tujuan CPOB adalah untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi CPOB ini diterapkan di industri farmasi agar industri farmasi itu dapat membuat obat yang mutunya itu secara konsisten memenuhi persyaratan, tidak berubah-berubah, sehingga CPOB itu mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Jadi CPOB itu dapat kita simpulkan bahwa mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Nah, ini adalah contoh-contoh pedoman dalam pembuatan obat, kosmetik, dan makanan, serta obat hewan. Contohnya misalnya industri farmasi A akan membuat obat manusia, maka pedoman yang dipakainya adalah CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Misalnya kemudian ada industri farmasi yang lain akan memproduksi obat hewan, maka pedomannya adalah CPOHB, cara pembuatan obat hewan yang baik. Kemudian ada juga yang memproduksi kosmetik, maka pedoman yang dipakainya adalah CPKB. Nah, misalnya ada yang industri farmasi ingin ada industri makanan, maka harus memenuhi CPMB, cara pembuatan makanan yang baik. Jadi seperti itu ya. Ada pedoman-pedomannya dalam pembuatan produk yang akan dihasilkan. Nah, ini adalah induk dari pedomannya, yaitu CGMP, Current Good Manufacturing Practice. Jadi cara pembuatan obat terkini. Itu ada banyak cabang-cabangnya, itu CPOB, CPMB, CPKB, dan CPOTB. Jadi bagi-bagi, dan tetap hulunya atau induknya adalah, intinya adalah GMP, Good Manufacturing Practice. Kenapa pakai kata-kata current, jadi terkini, jadi karena dinamis tadi, bisa jadi aturannya berubah-ubah, dan untuk supaya lebih dapat menjamin mutu obat. Kemudian di sini ada sejarah CPOB di Indonesia. Kita lihat di sini mulai 71 sampai 2012. Ya, bahkan ada juga yang sampai 2018 ya. Contoh pedomannya kalau kita browsing itu seperti ini. Nah, ini contoh bukunya. Kalau kita lihat di website Badan POM ini, pom.go.id, itu ada guideline-nya tentang GMP, atau dalam bahasa Indonesia pedoman cara pembuatan obat yang baik, seperti ini. Ada sekitar 377 halaman yang mengatur tentang pembuatan obat yang baik. Ini versi 2012 seperti ini. Nah, di Indonesia sendiri ada suatu lembaga yang mengawasi obat dan makanan, yaitu namanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini Badan POM Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu ada aspek CPOB. Ada sekitar 12 aspek di dalam buku tadi, itu ada memuat tentang 12 aspek CPOB, mulai dari manajemen mutu, personalia, kemudian sampai kualifikasi, validasi, dan terakhir pembuatan dan analisa obat berdasarkan kontrak. Ada 12 aspek yang diatur dalam memproduksi obat. Misalnya contohnya peralatan. Aspek peralatan dalam CPOB, misalnya ada industri yang akan membuat
produk non-steril, maka peralatan yang digunakan, bahan-bahan peralatannya itu harus memenuhi persyaratan CPOB. Ya, misalnya jenis peralatannya untuk mixer pakainya grade atau kualitas stainless steel tipe atau nomor apa gitu. Untuk steril beda lagi persyaratannya, bahan kualitas bahannya harus lebih bagus, seperti itu. Bangunan, misalnya contoh yang berikutnya adalah bangunan dan fasilitas. Ketika ada industri farmasi yang akan memproduksi obat untuk injeksi, maka bangunan dan fasilitasnya pun harus disesuaikan dengan persyaratan CPOB untuk produk-produk injeksi, ya, sehingga nanti ketika dapat sertifikat CPOB untuk injeksi, maka dia boleh beroperasi atau boleh membuat produk injeksi tersebut. Nah, itulah gambaran tentang CPOB ya. Yang pertama tadi balik lagi ke sini tentang CPOB, tujuan, sejarah, dan aspek-aspeknya. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang lebih detail tentang aspek CPOB yang ada 12 tadi ya. Kita akan bahas sebelum nanti kita ke alur kerja di industri farmasi dan gambar-gambar bagian di industri farmasi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.